Heh, dasar suami tak berguna. Tidurlah kamu untuk selamanya dalam tambak itu. Bu, Bapak berangkat kerja dulu. Iya, jangan lupa nanti pinjam uang sama bos bapak buat bayar belanjaan online ibu. Sekalian tuh bayar kontrakan rumah sama utang di warung. Iya, Bu. Nanti Bapak coba bicarakan sama bos. Ya sudah, bapak hati-hati di jalan. Halo Pak Asep, saya perhatikan semangat kali kerjanya hari ini. Jelaslah bos, kalau kerja tuh harus semangat, biar nanti kerjanya cepat selesai. Iya, bagus itu. Pak Asep ini emang selalu semangat dan tekun dalam bekerja. Itu yang saya suka dari Pak Asep ini. Tidak seperti si Ucok itu pagi-pagi udah bengong. Apalah Pak Bos ini? Emang harus seperti ini, Cok. Pak Asep ini benar-benar rajin, patut untuk kamu contoh. Ya udah, Bos. Terserah Bos aja lah. Halo, Bos. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, Cok. Ada perlu apa kamu masuk ke ruangan saya? Begini, Bos. Tadi saya menghitung persediaan beras kita yang ada di gudang. Kemarin saya hitung ada 100. Kok tiba-tiba tadi kurang sekitar 93 yang tinggal. Hilangnya 7 karung. Tadi pagi yang bekerja hanya si Asep yang memasuki gudang itu. Jangan-jangan yang 7 karung itu diambil sama si Asep. Saya juga nggak tahu, Bos. Yang jelas beras itu hilang. Ah, serius kamu, Cok? Coba perhatikan lagi, mana tahu kamu salah hitung. Yang benar, Bos. Saya sudah berkali-kali menghitung persediaan beras itu. Yang jelas, beras itu kurang 7 karung. Feeling saya sangat kuat, Bos. Yang ngambil itu pasti si Asep. Oh, saya kalau begini tidak enak mendengarnya. Cepat kamu panggilkan si Asep itu. Kalau benar dia yang mengambil, akan saya pecat hari ini. Baik, Bos. Awas lu ya, Sep. Kalau kamu ternyata yang mencuri beras itu, kamu akan saya pecat hari ini. Lihat aja lah. Halo, Bos. Saya dengar dari Ucok, Bos memanggil saya. Ada apakah gerangan? Begini, Sep. Tadi si Ucok melaporkan kepada saya bahwasanya persediaan beras yang ada di gudang hilang 7 karung. Sementara yang mengangkat barang masuk ke dalam gudang adalah kamu. Sekarang saya tanya, apakah kamu melihat beras yang 7 karung itu? Apa? Saya tidak mengetahui hal itu, Bos. Saya aja mengangkat barang turun dari mobil tadi. Mana sempat saya mengetahui hal itu. Jangan-jangan si Ucok tuh yang sembunyiin berasnya. Senaknya aja menuduh saya. Kok kamu malah menuduh Ucok, Sep? Jangan-jangan kamu pura-pura tidak tahu. Kalau kamu tidak mau mengaku, kamu akan saya pecat hari ini. Jujur sajalah. Kalau tidak, kamu akan saya suruh pulang hari ini. Ini adalah hari terakhir kamu untuk bekerja. Kok saya malah dipecat, Bos? Kan saya tidak berbuat apa-apa. Tanya baliklah sama si Ucok itu. Sudahlah, Sep. Saya tidak mempercayai kamu lagi. Sekarang kamu saya pecat. Silakan kamu pulang. Tapi, Bos, saya kan tidak bersalah. Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kamu harus pergi dari kantor ini. Cepat keluar. Assalamualaikum. Bapak pulang, Bu. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang. Bentar, ibu ambilkan air dulu. Nggak usah lah, Bu. Bapak udah minum di luar tadi. Oh iya, Bu. Ada yang mau Bapak omongin bentar. Iya, gimana Pak? Dapat pinjaman dari bosnya?
Aduh, ibu udah gak sabar nih. Nantilah, Bu. Kita duduk dulu lah, biar enak ngobrolnya. Ada apa, Pak? Kelihatannya sangat serius. Begini, Bu. Ibu jangan marah. Sebenarnya, Bapak tadi siang dipecat. Jadi, Bapak nggak sempat meminjam uang sama si bos. Apa? Bapak dipecat? Kok bisa? Ibu gak mau tahu. Pokoknya, Bapak harus ada uang. Yang sabar aja dulu, Bu. Nantilah Bapak pikirkan. Ibu gak mau tahu. Terserah gimana caranya. Yang jelas, uang itu harus ada. Dasar suami gak becus. Apa yang harus saya lakukan lagi untuk memenuhi kebutuhan istri, membayar kontrakan, dan menjalani kehidupan selanjutnya? Kepala ini terasa pusing. Ah, itu apaan tuh? Tambak ikan Pak RT. Ah, ini cocok ini. Bagaimana kalau saya ambil ikan yang ada di dalam tambak itu? Hitung-hitung, buat memenuhi kebutuhan hidup saya dan istri. Boleh juga lah, mumpung gak ada orang. Wow, luar biasa ikan yang ada di tambak ini. Ini adalah malam yang sangat beruntung. Besok saya kesini lagi, akan saya ambil lebih banyak. Sekarang saya pergi dulu lah, keburu nanti Pak RT-nya pulang. Waduh, sepertinya itu si Asep. Kok dia berani mencuri ikan di tambak saya? Ah, ini tidak bisa dibiarkan. Besok akan saya laporkan kepada istrinya mengenai peristiwa ini. Bu, ini saya Pak RT. Ada yang mau saya omongin. Bu, buka pintunya tolong. Bu, ini saya Pak RT. Ada yang mau saya omongin. Bu, buka pintunya tolong. Hah? Pak RT? Ngapain Pak RT pagi-pagi buta udah kesini? Ya, sebentar. Pak RT, tumben Pak RT kesini. Ada apa? Begini, Bu. Semalam saya melihat Asep mengambil ikan di tambak saya. Saya kesini mau meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Asep. Hah? Suami saya ngambil ikan di tambak Pak RT? Pak RT jangan ngomong sembarangan. Bisa-bisa jadi fitnah nanti. Benar sekali, Bu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya si Asep telah mengambil ikan yang berada di tambak saya. Seenaknya saja Bapak ngomong seperti itu. Tidak mungkin suami saya mengambil ikan di tambak ikan Bapak. Sekarang Bapak pergi. Gak usah temui saya lagi. Ah, ini cocok ini. Keadaan sepi, gak ada orang. Mudah-mudahan kali ini banyak dapat ikannya. Mumpung Pak RT gak ada di rumah. Waduh, siapa ini? Tidak, tolong, saya tidak bisa berenang. Tolong, tidak, tolong, saya tidak bisa berenang. Dasar suami tak berguna. Tidurlah kamu untuk selamanya dalam tambak itu. Besok akan saya tuduh Pak RT karena telah membunuh suami saya. Dan akan saya minta ganti rugi kepadanya. Haha, lebih baik sekarang saya pulang sebelum Pak RT datang. Nikmat sekali menikmati udara pagi di pedesaan ini. Sekarang waktunya cek tambak ikan. Mudah-mudahan isinya banyak. Bentar lagi mau dipanen soalnya. Waduh, sepertinya itu si Asep. Kok bisa dia berada di dalam dia?
Jangan-jangan ada orang jahat membunuh si Asep ini. Saya harus lapor segera ke istrinya. Saya tinggal dulu lah ini. Selamat siang, Bu. Buka pintunya tolong, Bu. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ada perlu apa lagi Bapak kesini? Kan udah saya bilang, gak usah temui saya kesini lagi. Bapak mau fitnah-fitnah suami saya ngambil ikan di tambak Bapak lagi. Dengarkan saya dulu. Barusan saya melihat si Asep berada dalam tambak ikan saya. Saya tidak tahu entah siapa yang melakukan perbuatan itu kepada Asep. Saya melihat Asep telah meninggal di dalam tambak ikan itu. Apa? Suami saya meninggal? Bagaimana ini? Kalau ibu tidak percaya, ayo ikut saya pergi ke tambak itu. Silahkan ibu melihat peristiwa ini dengan nyata. Ya Allah, bagaimana ini? Suami saya sudah meninggal. Ini pasti ulah Pak RT. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Pak RT harus tanggung jawab. Kok ibu tiba-tiba nuduh saya? Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya kan cuma melihat Asep ini sudah berada dalam tambak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Pak RT harus tanggung jawab. Selamat siang, Bu. Ini saya Pak RT. Saya kesini mau menepati janji yang kemarin. Ini, Bu, ambillah uangnya. Sesuai dengan yang ibu katakan kemarin, ini adalah uang sebanyak 50 juta. Anggaplah ini sebagai ganti rugi akibat saya membunuh si Asep. Padahal saya tidak pernah melakukan itu. Tetapi biarlah, saya ikhlaskan saja. Daripada saya berbelit-belit dengan hukum, urusan kita telah selesai. Nah, gitu dong. Kalau gini kan enak. Ya sudah, kita anggap saja masalah ini sudah selesai. Toh suami saya juga sudah tenang dikubur. Sekarang Pak RT boleh pergi. Ya sudah, lebih baik uang ini saya simpan saja dulu daripada nanti dilihat orang. Lebih baik sekarang saya tidur dulu. Gak sabar nunggu besok. Selamat malam, istriku. Sekarang saya akan memberikan pembalasan akibat kamu telah membunuh saya. Kamu akan saya bawa ke tambak itu dan akan mengakhiri nyawa kamu di sana. Hah? Syukurlah, ternyata cuma mimpi. Bikin kaget saja. Lebih baik saya tidur lagi. Selamat malam, istriku. Sekarang saya akan memberikan pembalasan akibat kamu telah membunuh saya. Kamu akan saya bawa ke tambak itu dan akan mengakhiri nyawa kamu di sana. Kok Bapak datang lagi ke mimpi saya? Mungkin saya cuma kecapean. Selamat malam, istriku. Sekarang saya akan memberikan pembalasan akibat kamu telah membunuh saya. Kamu akan saya bawa ke tambak itu dan akan mengakhiri nyawa kamu di sana. Hah? Di mana ini? Kok saya tiba di tambak? Jangan, Pak. Jangan. Tolong, tolong.